Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Salimah, Ibu Cici namanya Ibu. Oh, Ibu Cici ya. Kalau istri saya Caca. Ya. Yang kami hormati pula para pengurus, juga Ketua Takmir Masjid Husnul Iman ya Dok. Alhamdulillah saya sudah pernah sholat di sini Dok. Iya. Termasuk bersyukur di sini ada masjid, karena kalau kita perhatikan sepanjang Jalan Laban itu masjid sangat sedikit ya. Maka insya Allah kehadiran Masjid Husnul Iman ini menjadi sebuah kebanggaan dan juga menjadi pahala yang terus mengalir bagi dokter ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Kita bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Saya panggil jamaah aja ya Bu ya, biar mudah ya. Oke. Tapi nggak jamaah nggak keluar itunya ya. Baik jamaah, saya mohon maaf ya. Qadarullah masih mendapatkan ujian dari Allah ya. Sebetulnya kemarin hampir menolak permintaan Ibu Ita ya, karena memang sulit untuk gerak gitu ya. Tapi alhamdulillah Bu Firna udah sini fisioterapi aja gitu ya. Alhamdulillah kemarin udah dipanasin sama disetrum ya. Udah mending ini, alhamdulillah. Makasih Bu ya. Dipaksa sama beliau gitu ya. Alhamdulillah ya, tidak apa-apa. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita mau melihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang khairukum, itu banyak sekali. Ada hadis Rasul mengatakan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah ya. Kemudian ada lagi khairukum li nisaihim ya. Ada juga khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Ada juga yang mengatakan Rasulullah SAW khairukum ahsanu qada'an, yang paling bagus dalam membayar hutang. Mohon maaf, semuanya punya hutang di sini? Punya, nggak mungkin nggak punya. Semua orang pasti punya hutang. Hutang kita kepada orang tua. Berapa banyak orang tua kita itu sering begadang karena kita waktu kecil itu tidak tidur. Apalagi mungkin di zaman Dr. Husnul Autor belum ada Pampers ya Dok? Belum. Coba bayangkan. Kalau Pampers masih mending ya, 2-3 kali ganti masih aman. Coba kalau popok, sekali pipis harus diganti. Coba. Jadi setiap kita punya hutang. Belum hutang kita kepada Allah. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita lisan. Mengerikan sekali kalau kita merasa tidak punya hutang gitu ya. Baik teman-teman, tapi insya Allah dalam kesempatan yang baik ini kita fokus pada satu hadis yang tadi sudah dibaca oleh Ibu Cici terjemahnya, ya, yaitu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kitab yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Nah maka sebetulnya ada satu kitab yang bagus ya, namanya adalah Nailul Autor. Bagus sekali itu bukunya, buku-buku hadis, buku-buku fikih ya. Nah mungkin Husnul Autor ini dokter, mungkin orang tuanya dulu ada kepikiran ke situ ya. Lumayan banyak ya, sekitar 10 jilid, masya Allah ya. Apa namanya? Nailul Autor, ya masya Allah. Nailul Autor ya, dari kata nala yanulu, mendapatkan ya, seperti itu. Maka istrinya dokter Autor namanya Nailul Autor. Ya kan, karena nala yanalu artinya apa? Mendapatkan. Maka istrinya dokter ya Nailul Autor namanya gitu ya. Nggak tahu namanya siapa, tapi gelarnya Nailul Autor, sang penakluk dokter Autor gitu. Insyaallah. Maaf ya Dok ya. Oke, teman-teman, ada sebuah ayat. Sudah masuk ke Fadilatul Quran, Bu? Sudah? Yang Fadilatul Quran, mohon maaf. Saya belum sempat menerjemahkan ya, mohon maaf ini. Sudah, yang mau tanya ke bawah lagi? Gak apa-apa Dok, gak usah Dok. Nanti saya ngangkat kursi, gak apa-apa Dok. Soal kameranya udah pas. Iya. Fadilatul, nah itu betul. Sip, ya.
Kalau enggak, kameranya dimundurkan sedikit ya. Ini Dr. Husnul Autor, Masya Allah ya. Lebih semangat dari saya nih. Dok, ya, biar kelihatan. Ini mohon maaf belum sempat tak terjemahkan. Bagaimana ada niat ya. Nanti jadi hutang saya, nggak apa-apa insya Allah. Baik teman-teman, di situ disebutkan salah satu firman Allah dalam Quran surat Fatir ayat 30 dan 29. Ini surat yang spesial bagi saya karena di tahun 2013 saya juara 1 lomba MTQ tingkat kabupaten membaca surat Fatir. Teringat sekali. Lolos ke tingkat provinsi. Ini masih sangat teringat surat Fatir. Allah berfirman, nanti kalau saya baca salah diingatkan ya, Ibu. Ya, mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Di sini ada sebuah firman yang sangat bagus dan kita singkat MAS, M-A-S-S. Apa itu? M-nya masjid, A-nya Al-Quran, kemudian S-nya sodakoh. Ya, kita di sini sebutkan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca firman Allah yaitu Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Tentunya di masjid ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan bersedekah secara sir rahasia dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang mengharapkan jual beli yang tidak ada ruginya. Maksudnya apa? Mendapatkan nikmat surga. Jadi Mas, M-nya masjid, A-nya Al-Quran, S yang kedua salat dan sedekah. Maka bismillah ya, semoga masjid ini menjadi Mas ya. Masjid yang tidak pernah sepi dari Al-Quran, sholat, dan juga sedekah. Masya Allah ya. Dan sedekah itu ada dua dokter, sirron wa alaniyah. Kalau sedekah terang-terangan ya jelas ya. Misalkan, ayo ibu-ibu kita mau memberikan donasi untuk ibu-ibu Salimah. Silahkan kumpulkan uang di sini. Maju satu persatu, itu benar sedekah terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi misalnya, dokter Autor cari-cari nomor ATM saya. Terus transfer gitu. Terus nggak konfirmasi, itu namanya sedekah secara sembunyi. Atau mungkin Bu Firna nyimpen nomor saya, dikirim pulsa 100.000 gitu ya. Kemudian tiba-tiba nggak ngomong, ini namanya apa? Sedekah secara terang-terang. Oh iya benar, secara rahasia. Termasuk mengaktifkan tethering nggak pakai password. Tadi saya ngecek ada namanya Mbak Hidayah. Yang mana nih Mbak Hidayah? Ada nggak di sini? Masya Allah, itu termasuk sedekah secara sembunyi. Tapi jadi terang soalnya ngakung gitu ya, Masya Allah. Iya teman-teman, jadi kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita. Surat Fatir ini ayat ke-29 30, Mas, M-nya apa tadi? Masjid. Kalau bisa kita menjadi orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan tilawatul Quran. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid. Kenapa? Karena di bangunan ini Allah diibadahi. Di bangunan ini Allah disembah. Di bangunan ini Allah dibaca kitabnya. Allah didikir, ya. Diingat dengan dikir-dikir kita.
Jadi tidaklah sekelompok manusia berkumpul di rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, saling membaca firman Allah. Masya Allah, ya, tartil, tilawah, tahfidz, tahsin, ya, ini merupakan salah satu di antara cara kita, ya, yatsluna kitaballah, membaca firman Allah. Apalagi wa yatadarasunahu bainahum, setelah membaca kemudian dijelaskan. Ini ikhfa, ini idgham, ini idhar, ya. Kemudian apa lagi? Ini artinya ini, ya. Apa kata Allah? Illa nazzalat alaihimus sakinah, melainkan orang-orang tersebut akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Catat baik-baik kalimat sakinah. Rumah tangga tidak mungkin sakinah kalau jarang ke masjid, setuju? Nggak mungkin sakinah. Kemudian Rasul mengatakan apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Setelah mendapatkan ketenangan, maka mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak mungkin rahmah masuk ke dalam rumah kalau tidak rajin ke masjid. Betul Pak Ustadz, kalau pengajian itu sakinah, tenang. Saking tenangnya ngantuk. Ini kalau ngantuk harus ke kamar mandi nih, wudu dulu, ya. Kalau memang wudu nggak hilang, silakan, ya. Bisa minum kopi atau apa. Snacknya silakan disambi Bu, ya. Nggak apa-apa, boleh ya Dok, ya. Snack boleh dimakan ya Dok, ya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya. Kalau di rumah sakit nggak boleh. Ada snack tapi cuma pacangan. Ya. Makanya pas pulang maksudnya gitu. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, pertama dapat sakinah, kedua mendapatkan rahmah. Yang ketiga, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahaffathumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayapnya melindungi kita. Jadi andai kata, mohon maaf Bu, ada yang pengajian kemudian ngantuk, keliwat meninggal, insya Allah mati syahid. Ada yang mau? Ya silahkan doa bismika Allahumma amut wa ahya. Ya, nanti biar amut beneran gitu. Ya insya Allah, karena dilindungi malaikat. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting. Wadakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan nama person-person tersebut di hadapan para malaikat. Walaupun nama panjenengan nama Jawa, Sukiyah, ada lagi mungkin Runtah. Oh, pasien RSI macam-macam Dok. Ada yang namanya Runtah, ada yang namanya Buang. Luar biasa ya. Walaupun nama-namanya nama-nama Jawa, Allah sebutkan di hadapan para malaikat. Pengen nggak namanya disebutkan oleh Allah? Insya Allah. Seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia datang kepada Rasulullah, dan Rasul mengatakan, wahai sahabatku, engkau mendapatkan titipan salam dari Allah. Sahabatnya langsung nangis bercucuran air mata. Ya Rasul, apakah Allah menyebutkan nama saya? Kata Rasul, iya. Maka ketika kita sedang seperti ini di masjid ngaji, nama-nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, teman-teman tahu nggak yang namanya Uwais Al-Qarni? Tahu? Bukan yang bakul kerupuk sini, bukan. Ya, itu Pak Kirun. Ya. Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu orang yang sangat miskin. Kadang beliau makan, mohon maaf, di tempat sampah. Tapi berbaktinya sama ibunya luar biasa. Beliau hidup di zaman Nabi, tapi qadarullah nggak bisa ketemu Nabi. Jadi belum bisa menjadi sahabat. Karena sahabat itu syaratnya 3. Ketemu Nabi, iman sama Nabi, meninggal di atas keimanan. Syaratnya 3. Nah kalau kita, insya Allah beriman dengan Nabi, semoga mati dalam keadaan iman, qadarullah nggak ketemu Nabi, maka kita bukan sahabat. Ya. Uwais Al-Qarni ketika meninggal, nggak ada yang ngurusi. Saking nggak terkenalnya. Tapi seketika itu awan itu mendung. Awan itu apa? Mendung. Ternyata datang orang berbaju putih sangat banyak mengurusi Uwais Al-Qarni. Ternyata itu para malaikat. Jadi jadilah kita orang-orang yang dikenal di langit, walaupun kita nggak terkenal di dunia. Jadilah kita person-person yang viral di langit, walaupun kita tidak viral di dunia. Dengan cara apa? Yatsluna kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita melakukan kegiatan seperti ini, minimal 4 kita dapat. Sakinah, rahmah, dilindungi malaikat, dan nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah.
Tuh ya. Jadi ada 4 tadi ya. Masjid, Al-Quran, sholat, dan sedekah. Pak Ustadz, saya sedekah nggak punya uang. Minimal dengan senyuman kita. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum Anda di hadapan saudara Anda bernilai sedekah walaupun pakai masker. Yang penting jangan senyum sendiri di pojokan. Nanti dokter bisa termogan, sepertinya panas ini dok ya. Bisa dikasih paracetamol. Jadi sedekah itu tidak harus dengan uang, tenaga, pikiran, ide, semua bisa menjadi sedekah. Jadi ini motivasi kita yang pertama, membaca Quran ya. Itu ada dalam Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30. Baik, kita lanjutkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di situ ya, kelihatan bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum sesai-sainipun panjenengan man ta'allamal Quran inggih menika tiyang ingkang purun belajar Al-Qur'an wa 'allamahu lan purun ngajari tiyang maos Al-Qur'an. Maka kalau kita pengen menjadi orang yang terbaik, jadilah salah satu di antaranya atau kedua-duanya. Khairukum sebaik-baik kalian man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya, dan tidak mungkin orang bisa benar mengajar kalau dia tanpa melalui fase belajar. Dan kita tidak akan pernah bisa mencapai derajat sempurna, minimal kita terus belajar. Ya. Sekedar tahdits bin Ima dok, bulan yang lalu, alhamdulillah kami mendapatkan sanad dari seorang pengajar tahsin, Syekh Abu Nur Rahman, dan beliau itu nyambung kepada penulis kitab Tuhfatul Atfal. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Alhamdulillah mendapatkan sanad, dan itu perjuangannya luar biasa. Disebutkan dalam kitab sampai yang menghafalkan matan ujian itu sampai ada yang berdarah-darah, benar. Saya mengalami beberapa malam itu begadang ya karena menghafal ujian. Ditanya misalkan ada ayat yang berbunyi man amana, man a, itu hukum bacaan apa? Idhar apa? Halqi. Kenapa idhar? Nun sukun ketemu? Kenapa enggak idgham? Kenapa dibaca jelas? Sama saya dibilang gitu. Sampai bisa mengatakan karena nun sukun itu ada di lidah, kemudian di haisum, dan a itu ada di tenggorokan. Makhrajnya jauh, makanya dibaca jelas. Dalilnya mana? Waduh, dalilnya mana? Sebutkan. Ya, fal awwalul idharu qabla al ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Terus begitu sampai berlalu beberapa malam, sampai saya merasakan capek dan mimisan, sampai saya merasakan dari telinga keluar darah. Ya memang harus begitu perjuangan. Tidak mungkin seorang bisa mengajar dengan baik kalau dia tidak melalui fase belajar yang seperti itu. Ya, maka semangat teman-teman ya. Semoga bisa ikut mengambil sanad, dan kami juga masih berusaha mengambil sanad ya dari Al-Qur'annya, dari riwayat Hafiz an Asim. Ya, maka insya Allah sama-sama belajar. Kalau bisa nanti ada program Salimah yang ambil sanad ya. Karena teman-teman, ketika seorang ambil sanad itu insya Allah ilmunya minimal mendekati cara bacanya Rasulullah. Ini yang paling penting ya. Seperti itu. Jadi sebaik-baik kalian yang belajar kemudian mengajarkan Al-Quran. Pengen jadi orang yang terbaik, Bu? Tidak perlu Anda menjadi seorang Superman, Spiderman, tidak. Cukup menjadi seorang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insyaallah. Ya, ini motivasi bagi kita semua. Jamaah. Al-Quran itu kalamnya siapa? Firmannya siapa? Allah yang maha mulia. Makanya di antara sifat Allah, Allah Al-Karim. Ya kan? Allah yang maha mulia. Maka pertanyaan, Al-Quran itu mulia enggak? Mulia. Al-Quran diturunkan melalui wasilah malaikat yang paling mulia. Siapa namanya? Malaikat Jibril.
Tidak ada malaikat yang lebih sempurna, lebih kamil, lebih mulia melebihi malaikat Jibril. Yang paling mulia malaikat Jibril. Kemudian diturunkan kepada manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di bulan yang mulia, namanya bulan Ramadan. Diturunkan di malam yang paling mulia, yang kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Maka kata para ulama, kalau Anda pengen menjadi orang yang mulia, tanamkan Al-Quran pada hati Anda, maka Anda pun akan ikut mulia. Sebagaimana malaikat menjadi mulia karena membawa Al-Quran, manusia menjadi mulia karena menerima wahyu Al-Quran. Tempatnya, waktunya, bulannya, harinya pun menjadi mulia. Maka kalau pengen menjadi rangkaian makhluk-makhluk yang mulia, jadilah orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Saya mengalami sendiri ketika kuliah, kan tidak hanya kuliah ya, tapi sambil pondok. Saya amati rata-rata yang mumtaz, ranking 1 sampai ranking 5, yang hafalan Qurannya banyak. Waktunya berkah sekali. Dia belajar setengah jam, seperti yang lain belajar sampai 3-2 jam. Pengen gak Bu, waktunya berkah? Baca Al-Quran. Kalau bisa sambil masak, sambil baca Al-Quran, maka tempenya menjadi tempe yang enak. Ya, osengnya menjadi oseng yang berkah, ya enggak? Sayurnya menjadi sayur yang berkah. Bu, mohon maaf, Ibu mau masak berapa jam? Ya, waktunya seperti kamu membaca surat Al-Kahfi. Jadi ukuran waktunya bukan pakai jam, tapi pakai membaca surat berapa ayat? 110. Ya. 110 dibagi 2 berapa? 55 ya, kurang lebih 55 menit. Ya, kalau tartil. Maka Masya Allah ya. Jadi harus kita dekat dengan Al-Quran agar kita menjadi orang yang sangat mulia. Tapi kita lanjutkan. Ada nggak Bu yang masak sambil baca Quran di sini? Gimana Bu? Minimal mendengarkan kan sambil nyaut ya. Nah, jadi nanti hafalannya terrefresh ya, seperti itu. Karena hafalan itu bisa mungkin kalau sudah 40 kali dibaca minimal. Ya, 40 kali ketika pagi, setiap jam sekali diulang ya. Nanti kalau sudah terakumulasi 40 kalinya sudah 40 kali, insya Allah panjenengan tidur, bangun ditanya langsung bisa jawab. Serius? Ya. Serius ini bener. Gimana Ustaz? Jawabnya lupa. Insya Allah ingat. Ya. Dulu saya waktu SMA sering tuh Ustadznya itu bangunin, bangun, lanjutkan ayat ini. Waduh, gitu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi minimal mungkin berapa kali? 40 kali. Dikalkulasikan kalau sudah 40 kali, dibacanya 40 kali, maka sudah insya Allah mungkin di luar kepala apa di dalam hati ya? Di luar kepala tapi di dalam hati ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, itu adalah keutamaan membaca Al-Quran. Itu sebutkan ya. Ke halaman selanjutnya Bu. Ya. Ibu Firna itu bahasa Arab artinya Bu ya. Farro ya, Firro itu artinya lari. Firna, larilah kalian semua wahai perempuan. Lari gitu maksudnya gitu. Artinya apa? Berharap apa? Lari semuanya. Lari mengharap ridho Allah, lari mengharap istighfar, ampunan, insyaallah seperti itu Bu ya. Baru tahu ya Bu. Farro ya Firro, lari. Firna artinya larilah kalian semua. Seperti itu ya. Masya Allah ibunya pintar bahasa Arab. Amin. Ya. Tapi kita lanjutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, bacaannya bagus, nanti di surga bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ibu-ibu, jamaah sekalian, malaikat itu sejak pertama kali diciptakan sampai nanti Allah wafatkan itu tidak pernah berbuat maksiat. Pernah dengar gak malaikat itu berbuat maksiat? Nongkrong mungkin di tempat judi gitu.
Enggak mungkin kan? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat kepada Allah. Segera berbuat kebaikan. Kira-kira di surga tempatnya tinggi enggak? Tinggi enggak malaikat di surga tempatnya? Tinggi. Nah, panjenengan kalau mahir membaca Quran bersama malaikat yang sangat tinggi tempatnya di surga. Masya Allah. Kemudian kalau yang nggak bisa baca bagus gimana? Tapi tetap baca, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Yang membacanya yatata'ta, bila susah gitu ya, maka mendapatkan 2 pahala. Pahala berjuang dan pahala mau membaca. Kalau orang baca Quran udah rajin, udah lancar, baca Quran gampang enggak, Bu? Tapi kalau masih terbata-bata susah enggak? Ujiannya lebih susah ya, semangatnya lebih susah. Kok masih mau semangat, pahalanya 2? Maka tidak ada alasan tidak baca Al-Qur'an. Masya Allah. Tapi kita lanjutkan. Ini ada yang penting juga dari Abu Musa al-Asy'ari. Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an mislul utrujah. Orang yang baca Quran itu seperti utrujah, buah utrujah. Di sini apa namanya nanti kita sebutkan sifatnya. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum dan rasanya harum. Mungkin kalau di Cilacap kayak durian ya. Ya dokter ya. Soalnya baunya enak, rasanya juga apa yang lain selain durian? Kayaknya memang durian ya, Bu ya. Karena baunya harum, rasanya juga enak. Itu namanya buah utrujah. Ini yang dia membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an misal at-tamrah la rihalaha wa ta'muha halun. Perumpamaan orang yang beriman tapi enggak membaca Al-Qur'an, itu rasanya manis tapi enggak punya bau. Artinya hanya dia yang mendapatkan manfaat dari imannya saja, orang lain tidak. Ya paling hanya mendapatkan ya kado kalau masak mungkin ngirim gitu ya. Kalau nggak masak ya enggak, gitu kan ya? Iya, seperti itu. Jadi seperti buah kurma. Orang yang mukmin tapi nggak baca Quran seperti buah apa? Kurma. Lanjutkan. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah. Raihuha thayyib wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Quran. Ada nggak orang munafik baca Quran? Ada. Ya, yang baca Qurannya itu pengen mendapatkan pujian manusia ya. Termasuk juga hafal Quran tapi tidak mau mengamalkan isinya. Na'udzubillahi min zalik. Seperti apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti raihanah. Apa itu? Rihu thayyib wa ta'muha murrun. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Apa di sini? Baunya wangi rasanya pahit. Apa kira-kira? Apa dok? Mahoni? Apa? Daun jeruk. Ya, berarti pernah makan daun jeruk ya? Masya Allah ya. Atau mungkin apa? Kopi gitu ya, atau teh. Pokoknya baunya harum tapi rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah. Laisa laha rih wa ta'muha murrun. Dan orang yang munafik tidak baca Quran seperti Hanzalah. Udah tidak bau, rasanya pahit. Mungkin kayak mahoni lah ya. Pernah makan mahoni? Pernah? Dokter, kalau dulu saya pas nyantri dok, nyantri nggak punya uang buat beli baygon atau buat beli apa namanya kingkong jumbo, nggak punya uang, maka teman-teman pada minum mahoni. Jadi buahnya dijemur terus dipotong kecil-kecil diminum. Katanya nyamuknya pahit gitu. Katanya sih ya, tapi kitanya juga pahit gitu. Iya, tapi dulu ya, nggak tahu kalau secara medis terbukti apa enggak, tapi ya ikut-ikut aja gitu ya. Masya Allah. Baik, motivasi yang selanjutnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat atau penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Jemaah, jadi ketika kita sudah di akhirat, kalau kita membaca Quran, kita harusnya dilemparkan ke neraka. Al-Quran bilang, ya Allah, jangan ya Allah. Dahulu dia ketika di dunia rela tidak tidur karena membaca saya. Masya Allah.
puasa pun akan datang. Apa kata puasa? Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, dulu dia rela lapar demi puasa. Maka dari itu, bacalah Quran, kelak Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat. Kemudian ibu-ibu, kita itu nggak boleh hasad. Nggak boleh apa? Hasad itu apa? SMS. Suka melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Tetangganya beli mobil, dia yang panas. Tetangganya beli Alphard, dianya masuk rumah sakit karena kena stroke, jantungan gitu ya. Itu namanya hasad. Tapi dalam masalah Al-Quran dan sedekah boleh. Namanya ghibthah. Artinya apa? Hasad yang tidak ingin kebaikannya hilang. Itu orang kok Masya Allah ya hafalannya banyak, kemana-mana baca Quran, saya kok pengen kayak dia, ini boleh. Atau itu kok orang kok sangat kaya ya, sangat baik, dengan kekayaannya dia bangun pesantren, bangun masjid, bangun musola. Coba kalau saya kaya, saya pengen kayak dia, ini boleh. Ya, boleh iri terhadap ahlul Quran dan ahlul sodaqoh, boleh. Tapi kepada selainnya tidak boleh. Tapi selanjutnya masih ada beberapa yang kita sampaikan, yaitu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan nggak Bu ya? Atau ujuduhu ke adami gitu? Ada tapi nggak manfaat gitu. Minimal kelihatan ya. Ya. Kurang berapa? Ya nanti saya kasih bonus 10 menit, kita 5 menit lagi aja ya. Gitu. Ustadz biasanya gitu jahat, kalau diingetin waktu malah di korting gitu ya. Taib, 5 menit lagi selesai insya Allah ya. Oke, selanjutnya halaman berapa Bu? Halaman ketiga ya Bu. Di situ disebutkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf baginya satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Udah pernah ngitung? 19 ya. Satu kebaikan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bi asri amsalihah dikalikan 10. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mendapatkan 190 kebaikan. Masya Allah. Al-Fatihah berapa huruf? Al-Baqarah berapa huruf? Dikalikan 10. Masya Allah, luar biasa. Maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran ya. Kemudian Rasul mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim. Itu kata Rasul bukan satu huruf tapi 3 huruf. Dikalikan 10 berarti berapa? Ya, tapi jangan juga Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Ya enggak juga gitu. Artinya enggak seperti itu gitu ya. Ini motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis lagi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting Bu, ya ini penting sekali. Bahwasanya derajat kita di akhirat nanti sesuai dengan banyaknya hafalan kita. Penting. Atau ya, dia nggak hafal tapi rutin baca. Misalnya sebulan sekali dia hatam. Ini juga penting. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir halaman keempat ya. Di akhir halaman keempat Bu disebutkan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada seorang yang hafal Al-Quran atau dia bersahabat dengan Quran, sering baca Quran. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iqra warqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhiril ayah taqra'uha. Wahai penghuni surga, kalian punya kesempatan naik ke level selanjutnya. Dengan catatan apa? Baca ayat yang kalian hafal atau baca ayat yang sering kalian baca. Misalkan amma yatasaalun, naik. Anin naba'il azim, naik lagi. Terus naik sampai hafalan kita habis di istilah tempat kita. Kalau nggak hafal, waduh, kasihan sekali. Tapi minimal kalau nggak hafal bersahabat dengan Al-Quran ya. Ini penting sekali bagi kita. Dan insyaallah karena tadi sudah diingatkan 15 menit, maka 10 menitnya buat bonus, maka sudah 5 menit, maka insyaallah cukup sampai sekian ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang indah sekali dari bacaannya, kemudian juga khasiatnya bagi kita ya. Luar biasa.
Ibu pernah beli sesuatu enggak? Pernah beli obat? Ada aturan pakai? Pernah beli alat elektronik, jam, mungkin HP atau mungkin apa, pernah ada buku panduannya? Lah yang seperti itu aja ada buku panduannya, apalagi makhluk yang Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kira-kira ada panduannya enggak? Itulah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai satu kewajiban dalam kehidupan kita, karena kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan tidak membaca Al-Qur'an. Wong yang terbata-bata saja pahalanya berapa? 2. Apalagi yang lancar, apalagi yang tahu artinya, yang tahu tafsirnya, yang dia mengajarkan kepada orang lain, tentu pahalanya lebih besar. Insya Allah. Mohon maaf, Bu Firna, ada tanya jawab atau enggak ada? Enggak ada ya? Oke, insyaallah demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Dahar kupat siram santen, kata lepat nyuwun pangapunten nggih. Diparingi pangapunten apa mboten? Syukur-syukur nggih mangsul dipetoni kupat nggih, Bu. Ya misalkan mau cangkingan gitu. Enggak, ini bercanda ya. Ini sekedar pantun saja. Insyaallah kalau dimaafkan ibu-ibu semua, kalau ada kesalahan pun sudah saya maafkan sebelum ibu-ibu meminta ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.